Dalam kehidupan, nasib bisa berubah dalam sekejap. Dari keterpurukan menjadi kejayaan. Dari kesengsaraan menjadi kemakmuran. Tapi siapa sangka, takdir seorang pemuda miskin justru berubah karena seekor macan. Selamat datang di Esa Entertainment. Tempat di mana kisah-kisah luar biasa dan penuh makna hadir untuk menginspirasi Anda. Hari ini, kami akan membawa Anda ke pedalaman Kalimantan, di mana seorang pemuda yang diusir dari desanya menemukan takdirnya di tengah hutan lebat. Sebuah kisah tentang kebaikan, keberanian, dan balasan tak terduga dari alam. Siapkan diri Anda, karena inilah kisah Jaka dan Macan Penjaga Harta. Di sebuah desa terpencil di pedalaman Kalimantan, hiduplah seorang pemuda bernama Jaka. Hidupnya penuh dengan penderitaan sejak ia masih kecil. Kedua orang tuanya meninggal dunia akibat penyakit misterius yang tak pernah bisa dijelaskan oleh tabib desa. Sejak saat itu, Jaka hidup sebatang kara, mengandalkan tenaga dan kerja kerasnya untuk bertahan hidup. Namun, meskipun ia rajin bekerja, kehidupan tidak pernah berpihak kepadanya. Setiap hari, Jaka bangun sebelum matahari terbit, berharap bisa mendapatkan pekerjaan di ladang atau membantu warga desa dengan upah sekadarnya. Ia tidak memiliki rumah yang layak, hanya sebuah gubuk reot di pinggiran desa, jauh dari pemukiman utama. Banyak warga desa yang enggan berbicara dengannya, menganggapnya sebagai anak yatim piatu yang membawa kesialan. Kau hanya pembawa sial, Jaka. Sejak orang tuamu tiada, desa ini sering tertimpa musibah. Teriak seorang lelaki tua di pasar, menunjuk ke arah Jaka dengan tatapan penuh kebencian. Jaka hanya menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Ia tidak pernah mengerti mengapa orang-orang begitu membencinya. Apa salahnya? Ia hanya ingin hidup tenang seperti orang lain. Setiap kali ada kejadian buruk di desa, entah itu gagal panen, kebakaran kecil, atau bahkan sekadar angin kencang yang merobohkan rumah-rumah tua, semua jari seakan tertuju padanya. Baginya, dunia ini terasa begitu kejam. Namun, ia tetap berusaha bertahan, berharap suatu hari hidupnya bisa berubah. Hingga suatu hari, musibah besar benar-benar terjadi. Gudang beras milik desa, tempat penyimpanan hasil panen yang sangat berharga, tiba-tiba terbakar di tengah malam. Api berkobar dengan cepat, melahap tumpukan jerami dan kayu yang menjadi struktur bangunan itu. Warga desa berlarian, mencoba memadamkan api dengan ember berisi air yang mereka ambil dari sumur terdekat. Namun, api begitu besar hingga hanya menyisakan abu ketika akhirnya padam. Keesokan harinya, kepala desa memanggil seluruh warga untuk berkumpul di balai desa. Wajahnya merah pada menahan amarah. Seseorang pasti telah membakar gudang beras kita. Suaranya menggelegar, penuh kemarahan. Siapa yang berani melakukan ini? Seorang pria berdiri dari kerumunan, menunjuk ke arah Jaka. Pasti dia. Tidak ada orang lain yang cukup putus asa untuk melakukan ini, teriaknya. Benar. Dia selalu berkeliaran di sekitar ladang. Siapa tahu dia ingin mencuri makanan, seru yang lain. Jaka membelalakan mata, terkejut. Bukan saya, Pak. Saya bersumpah. Saya bahkan tidak dekat dengan gudang tadi malam. Namun, tidak ada seorang pun yang percaya. Mereka sudah terlanjur membencinya. Kamu pasti pelakunya. Hanya kamu yang tidak punya apa-apa di desa ini, bentak kepala desa. Dalam hitungan detik, warga mulai mencaci dan menghakimi Jaka. Mereka mendorongnya, melemparinya dengan tanah dan batu kecil. Suara-suara mereka menggema di telinganya, membuat dadanya terasa sesak. Pergi! Jangan pernah kembali. Tanpa sempat membela diri, Jaka merasa lengannya dicengkeram kuat dan tubuhnya didorong ke arah jalan keluar desa. Ia jatuh tersungkur di tanah, debu menempel di wajah dan pakaiannya. Dengan hati yang hancur dan tubuh penuh luka, ia bangkit perlahan, menatap desa yang pernah menjadi rumahnya untuk terakhir kalinya. Tanpa pilihan lain, ia melangkah pergi, meninggalkan satu-satunya tempat yang pernah ia kenal. Jaka berjalan tanpa tujuan,
hanya mengikuti jalur setapak yang semakin lama semakin tertutup oleh rimbunnya pepohonan hutan. Angin dingin malam berhembus, membuat tubuhnya menggigil. Suara burung hantu bersahutan, menciptakan suasana yang semakin mencekam. Ia tidak tahu harus pergi kemana. Dunia terasa begitu luas, namun tidak ada satu tempat pun yang bisa ia sebut sebagai rumah. Perutnya mulai keroncongan, tetapi ia tidak membawa apa-apa kecuali pakaian yang melekat di tubuhnya. Langit mendung, dan tak lama kemudian rintik hujan mulai turun. Jaka mempercepat langkahnya, mencoba mencari tempat berteduh. Setelah berjalan cukup jauh, ia menemukan sebuah pohon besar dengan akar-akar yang menonjol keluar dari tanah, membentuk ruang kecil yang cukup untuknya berlindung. Dengan tubuh yang lelah dan pakaian yang basah kuyup, ia duduk bersandar di bawah pohon itu. Air hujan menetes dari rambutnya, bercampur dengan air mata yang akhirnya jatuh tanpa bisa ia tahan. "Kenapa hidup begitu kejam padaku?" bisiknya pelan. "Apa aku memang tidak pantas untuk bahagia?" Namun, tak ada jawaban. Hanya suara alam yang menemani kesepiannya. Beberapa hari berlalu, dan kondisi Jaka semakin memburuk. Ia hanya mengandalkan buah-buahan liar dan air sungai untuk bertahan hidup. Tubuhnya semakin lemah, dan setiap langkah terasa berat. Saat malam menjelang, ia terus berjalan, berharap menemukan jalan keluar dari hutan ini. Namun, tiba-tiba, telinganya menangkap suara yang aneh. "Awom!" Jaka membeku. Itu suara seekor hewan besar, dan dari getarannya, ia tahu bahwa itu bukan suara biasa. Itu adalah suara kesakitan. Ia mengintip dari balik semak-semak, dan betapa terkejutnya ia ketika melihat seekor macan besar terjebak dalam perangkap besi. Kaki depannya terluka parah, darah mengalir ke tanah. Macan itu mengeram lemah, mencoba menarik kakinya, tetapi semakin ia berusaha, semakin dalam besi itu melukai dagingnya. Jaka merasa jantungnya berdetak kencang. Ia tahu, satu gerakan salah bisa membuat macan itu menyerangnya. Namun, ia juga tidak tega melihat makhluk itu menderita. Jaka berdiri diam selama beberapa saat. Akalnya berkata untuk pergi, meninggalkan tempat itu sebelum macan tersebut menyadari keberadaannya. Tapi hatinya berkata lain. Macan itu menatapnya dengan mata kuning yang penuh rasa sakit, seakan memohon pertolongan. "Apa yang harus aku lakukan?" Jaka bergumam pelan. Jika ia menolong, bisa saja macan itu langsung menerkamnya begitu bebas. Namun, jika dibiarkan, hewan itu mungkin akan mati perlahan. Dengan hati-hati, Jaka mendekat, keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia berjongkok di samping perangkap dan mencoba memahami cara kerjanya. Tangannya gemetar saat menyentuh besi dingin itu. "Aku tidak tahu apakah kau akan membunuhku setelah ini. Tapi aku tidak bisa membiarkanmu menderita," bisiknya. Dengan segala tenaga, ia membuka perangkap tersebut. Besi itu mengendur, dan macan itu mengaum pelan sebelum menarik kakinya yang terluka. Sejenak, mereka hanya saling menatap. Jaka menahan napas. Apakah ini akhir hidupnya? Macan itu masih diam di tempatnya. Kaki depannya berlumuran darah akibat perangkap yang baru saja Jaka buka. Matanya menatap pemuda itu lekat-lekat, seakan mencoba memahami manusia di depannya. Jaka sendiri tak berani bergerak. Napasnya tersengal, tubuhnya tegang, bersiap menghadapi kemungkinan terburuk, jika tiba-tiba hewan besar itu memutuskan untuk menerkamnya. Waktu terasa berjalan begitu lambat. Hanya suara dedaunan yang tertiup angin dan napas berat sang macan yang terdengar di tengah hutan yang sunyi. Perlahan, hewan itu menarik kakinya dan mencoba berdiri, tetapi luka di kakinya cukup dalam. Ia tersentak kesakitan, lalu jatuh kembali ke tanah. Jaka menelan ludah. Nalurinya sebagai manusia menyuruhnya mundur dan menjauh, tetapi hatinya justru berkata sebaliknya. Dengan sangat hati-hati, ia merogoh saku kecil di bajunya yang lusuh dan mengeluarkan sepotong kain. Aku akan membantumu," katanya pelan, meski ia sendiri tidak yakin apakah macan itu mengerti ucapannya. Dengan tangan gemetar, ia meraih sepotong ranting dan merobek kain itu menjadi beberapa bagian kecil. Lalu, perlahan, ia mendekat. Macan itu menggeram pelan,
tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda ingin menyerang. Ia hanya menatap Jaka dengan tatapan yang sulit diartikan. Dengan penuh kehati-hatian, Jaka membebat luka di kaki macan itu dengan kain yang ia miliki. Setiap kali tangannya menyentuh bulu hewan itu, ia bisa merasakan otot-otot yang kuat di bawahnya. Jaka tahu, jika macan itu ingin menyerangnya, ia bisa mati dalam hitungan detik. Namun, entah mengapa, ia merasa bahwa hewan itu mengerti maksud baiknya. Setelah luka itu terbalut dengan baik, Jaka menarik napas panjang dan mundur perlahan. Macan itu masih diam. Beberapa detik kemudian, hewan besar itu berdiri perlahan, mencoba berjalan. Kali ini, meskipun pincang, ia berhasil. Lalu, tanpa suara, macan itu berbalik dan berjalan masuk ke dalam gelapnya hutan, meninggalkan Jaka yang masih terduduk di tanah dengan perasaan campur aduk. Jaka tidak menyangka bahwa pertemuannya dengan macan itu bukanlah akhir dari segalanya. Sejak hari itu, ia melanjutkan hidupnya di hutan, masih berjuang bertahan dengan makan buah-buahan dan mencari air dari sungai. Namun, yang mengejutkannya, beberapa hari setelah pertemuan itu, macan yang ia tolong kembali. Ia muncul dari balik pepohonan saat Jaka sedang duduk lemas di tepi sungai. Tubuh pemuda itu semakin kurus. Wajahnya pucat karena kurang makan. Saat melihat macan itu datang, Jaka langsung menegang, mengira hewan itu datang untuk membalas dendam atau mengusirnya dari hutan. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Macan itu berjalan pelan ke arah Jaka, lalu menjatuhkan sesuatu di depannya, sepotong daging segar. Jaka mengerjap, tidak percaya dengan apa yang ia lihat. "Apa ini? Kau membawakanku makanan?" tanyanya ragu. Macan itu hanya menatapnya sejenak sebelum berbalik dan menghilang ke dalam hutan. Hari-hari berlalu, dan macan itu terus datang dengan cara yang sama. Setiap kali Jaka hampir mati kelaparan, hewan itu akan muncul, membawa sepotong daging segar atau bahkan buah-buahan yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Seolah-olah, ia adalah sahabat yang diam-diam menjaga Jaka dari kejauhan. Hingga suatu hari, macan itu tidak hanya datang membawa makanan, tetapi juga mengajak Jaka untuk mengikutinya. Pada awalnya, pemuda itu ragu. Namun, sesuatu dalam dirinya mengatakan bahwa ia harus percaya pada hewan itu. Maka, dengan langkah hati-hati, ia mengikuti macan tersebut, berjalan lebih dalam ke dalam hutan yang semakin lebat. Setelah beberapa jam berjalan, mereka tiba di sebuah tempat yang tidak pernah Jaka lihat sebelumnya. Sebuah gua besar, tersembunyi di antara pepohonan raksasa. Jaka berdiri di depan gua itu, merasakan hawa dingin yang keluar dari dalamnya. Macan itu melangkah masuk tanpa ragu, seolah gua tersebut adalah rumahnya sendiri. Dengan rasa penasaran yang bercampur ketakutan, Jaka mengikuti. Di dalam gua, pemandangan yang menakjubkan terbentang di depan matanya. Cahaya redup yang masuk dari celah-celah batu memantulkan kilauan emas dan permata yang berserakan di tanah. Jaka menelan ludah. Matanya membesar. "Astaga, apa ini?" gumamnya. Hampir tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Tumpukan emas, perak, dan perhiasan kuno mengisi setiap sudut gua. Ini bukan harta biasa. Ini adalah peninggalan kuno, mungkin dari kerajaan yang telah lama hilang. Jaka berjongkok, mengambil sekeping koin emas dan menggenggamnya erat. Hatinya berdebar. Dengan harta sebanyak ini, ia bisa mengubah hidupnya. Ia bisa kembali ke dunia manusia tanpa harus kelaparan lagi. Ia menoleh ke arah macan itu, yang hanya duduk diam, mengawasinya. Kau membawaku ke sini karena tahu aku membutuhkannya?" tanyanya lirih. Macan itu tidak menjawab, tetapi tatapan matanya seakan mengatakan segalanya. Jaka tidak ingin serakah. Ia mengambil secukupnya, beberapa keping emas, beberapa batu permata yang bisa ia bawa tanpa memberatkannya. Lalu, dengan hati penuh harapan, ia meninggalkan gua itu dan berjalan kembali menuju peradaban. Dengan harta yang ia bawa, Jaka pergi ke kota terdekat. Awalnya, ia hanya menjual beberapa keping emas, cukup untuk membeli makanan dan pakaian layak. Namun, dari sana, hidupnya mulai berubah. Ia menggunakan emasnya untuk berdagang,
membeli hasil bumi dari petani dan menjualnya kembali di pasar. Keberuntungannya terus berlanjut, dan dalam beberapa tahun, ia telah menjadi seorang saudagar kaya raya. Orang-orang mulai mengenalnya sebagai pria dermawan yang rendah hati. Namun, Jaka tidak pernah melupakan asal-usulnya. Setiap bulan, ia menyisihkan sebagian hartanya untuk membantu orang-orang miskin, terutama mereka yang pernah mengalami nasib yang sama seperti dirinya dulu. Tapi ada satu hal yang selalu menghantui pikirannya. Setelah bertahun-tahun, Jaka akhirnya memutuskan untuk kembali ke desa yang dulu mengusirnya. Saat ia tiba di gerbang desa, warga yang melihatnya terkejut. Mereka tidak lagi melihat pemuda miskin yang dulu mereka hina. Di depan mereka berdiri seorang saudagar kaya dengan pakaian mewah dan kuda yang gagah. Kepala desa bergegas menghampirinya. Wajahnya penuh kebingungan. "Jaka, apakah itu benar-benar kau?" tanyanya dengan suara gemetar. Jaka tersenyum kecil. "Aku tidak datang untuk membalas dendam, Pak. Aku datang untuk membantu." Orang-orang yang dulu mengusirnya kini menunduk malu. Namun, Jaka tidak menyimpan dendam. Ia membangun sekolah, memperbaiki rumah-rumah yang rusak, dan memberikan pekerjaan bagi mereka yang membutuhkan. Dari seorang pemuda yang terbuang, ia telah menjadi seseorang yang dihormati. Namun, satu hal yang tidak pernah ia lupakan setiap bulan, ia masih pergi ke hutan. Di tepi hutan, ia meninggalkan makanan untuk sahabatnya yang dulu mengubah hidupnya. Dan di malam-malam tertentu, orang-orang mengaku masih melihat bayangan seekor macan besar yang mengawasi desa dari kejauhan, seolah masih menjaga Jaka dan semua yang telah ia bangun. Saat pertama kali tiba di kota, Jaka merasa seperti orang asing di dunia yang sama sekali berbeda. Jalan-jalan penuh dengan pedagang yang menawarkan dagangan mereka. Orang-orang berlalu lalang dengan pakaian yang jauh lebih rapi dibanding dirinya. Bangunan-bangunan tinggi dari kayu dan batu bata berdiri megah, berlawanan dengan gubuk reot tempatnya dulu tinggal. Jaka berjalan perlahan, memegang kantong kecil berisi emas dan batu permata yang ia bawa dari gua. Ia tahu bahwa harta itu cukup untuk mengubah hidupnya, tetapi ia juga sadar bahwa ia harus berhati-hati. Ia menemukan sebuah warung kecil di pinggir jalan, tempat orang-orang duduk makan dan berbincang. Perutnya yang kosong sejak pagi merintih, membuatnya menyadari betapa laparnya ia. Dengan ragu, ia melangkah masuk. "Selamat datang. Mau pesan apa, Nak?" Seorang wanita paruh-baya menyambutnya dengan ramah. Jaka menelan ludah. Sudah lama ia tidak merasakan keramahan seperti ini. Ia menunjuk sepiring nasi dan semangkuk sup yang tampak menggiurkan. Ketika makanan disajikan di hadapannya, ia hampir tidak percaya. Aroma hangatnya membuat air liurnya mengalir. Tanpa berpikir panjang, ia mulai makan, menikmati setiap suapan seakan itu adalah makanan terakhirnya. Setelah selesai, ia mengambil sekeping emas dari kantongnya dan menyerahkannya pada wanita pemilik warung. Wanita itu terkejut. "Nak, ini terlalu banyak. 1 koin emas bisa membeli makanan di sini selama setahun." Jaka tersenyum kecil. "Anggap saja ini sebagai ucapan terima kasih karena sudah menyambutku dengan baik." Wanita itu terdiam sejenak, lalu tersenyum. "Kalau begitu, aku doakan kau mendapatkan banyak keberkahan dalam hidupmu." Kata-kata itu terasa seperti pelukan hangat bagi Jaka. Ia mengangguk, lalu melangkah keluar dari warung dengan perasaan yang lebih ringan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa memiliki harapan. Jaka sadar bahwa jika ia ingin bertahan hidup di kota, ia harus melakukan sesuatu dengan hartanya. Ia tidak bisa hanya mengandalkan emas yang ia bawa, karena cepat atau lambat harta itu akan habis. Dengan modal yang ia miliki, ia mulai berdagang kecil-kecilan. Awalnya, ia membeli beberapa hasil pertanian dari petani di luar kota, lalu menjualnya kembali di pasar. Awalnya, orang-orang ragu untuk membeli darinya, seorang pemuda asing dengan pakaian lusuh yang tiba-tiba berdagang. Namun, Jaka tidak menyerah. Ia memastikan barang dagangannya selalu segar dan menjualnya dengan harga lebih murah dibanding pedagang lain. Ia juga selalu bersikap jujur dan ramah kepada pelanggan. "Silakan, Bu. Ini sayur segar, langsung dari kebun petani.
serunya dengan senyum lebar saat seorang ibu lewat. Sedikit demi sedikit, orang-orang mulai mempercayainya. Mereka melihat kejujurannya dan kesungguhannya dalam berdagang. Keuntungan yang ia dapatkan pun terus meningkat. Dalam beberapa bulan, ia sudah mampu menyewa sebuah kios kecil di pasar. Dari sana, usahanya berkembang lebih pesat. Ia mulai menjual lebih banyak barang, rempah-rempah, kain, bahkan peralatan rumah tangga. Tak butuh waktu lama sebelum namanya mulai dikenal di kalangan pedagang lain. Ia bukan lagi pemuda miskin yang tersesat di kota, melainkan seorang saudagar muda yang sukses. Namun, dalam kesuksesannya, ia tidak pernah melupakan siapa dirinya dan dari mana ia berasal. Kesuksesan Jaka tidak berhenti di pasar. Dengan keuntungannya yang terus bertambah, ia mulai berpikir lebih jauh. Ia tidak ingin hanya menjadi pedagang kecil. Ia ingin membangun sesuatu yang lebih besar. Ia mulai melakukan perjalanan ke kota-kota lain, mencari peluang baru untuk berdagang. Ia membeli barang dari daerah lain dan menjualnya di tempat yang belum pernah mengenal produk tersebut. Dengan strategi itu, ia berhasil meraup keuntungan yang lebih besar. Dalam 5 tahun, ia telah menjadi salah satu saudagar paling kaya di wilayah itu. Ia memiliki kapal dagang yang berlayar ke berbagai daerah, membawa barang-barang berharga dari satu tempat ke tempat lain. Namun, satu hal yang membedakan Jaka dari saudagar lain adalah kebiasaannya membantu orang-orang miskin. Setiap bulan, ia menyisihkan sebagian keuntungannya untuk memberikan makanan bagi mereka yang kelaparan, membangun tempat tinggal bagi mereka yang tidak punya rumah, dan membantu pedagang kecil untuk memulai usaha mereka sendiri. Orang-orang mulai menghormatinya bukan hanya karena kekayaannya, tetapi juga karena kebaikannya. Namun, di balik semua keberhasilannya, ada satu hal yang terus mengganggu pikirannya, desa yang dulu mengusirnya. Setelah bertahun-tahun, Jaka akhirnya memutuskan untuk kembali ke desa tempat ia lahir. Ia ingin melihat bagaimana keadaan tempat itu setelah sekian lama. Saat ia tiba di gerbang desa, banyak yang tidak mengenalinya. Ia tidak lagi seorang pemuda miskin yang berpakaian compang-camping. Ia adalah seorang saudagar kaya dengan pakaian yang rapi dan kuda yang gagah. Orang-orang mulai berbisik-bisik, mencoba mengingat siapa dia. Lalu, salah satu orang tua di desa menatapnya dengan mata melebar. "Jaka? Apakah kau benar-benar Jaka?" Jaka tersenyum kecil. "Ya, Pak. Aku kembali." Orang-orang yang dulu mengusirnya kini terdiam. Wajah mereka penuh rasa bersalah. Kepala desa datang dengan langkah tergesa, menatap Jaka dengan wajah tak percaya. Kami minta maaf. Nak, kami telah berlaku kejam padamu dulu." Jaka menghela napas. Ia telah mempersiapkan momen ini selama bertahun-tahun. "Aku tidak datang untuk balas dendam. Aku datang untuk membantu." Alih-alih marah, Jaka menggunakan kekayaannya untuk membangun kembali desa yang dulu mengusirnya. Ia membangun sekolah agar anak-anak bisa belajar, membangun rumah bagi mereka yang tidak memiliki tempat tinggal, dan memberikan pekerjaan bagi para pemuda yang menganggur. Orang-orang yang dulu mencemoohnya kini menunduk malu. Mereka sadar bahwa mereka telah salah menilai Jaka. Namun, Jaka tidak melakukan semua ini untuk membuktikan sesuatu kepada mereka. Ia melakukannya karena ia tahu bagaimana rasanya hidup tanpa harapan, dan ia tidak ingin ada orang lain yang mengalami hal yang sama. Setiap bulan, ia masih pergi ke hutan, meninggalkan makanan untuk sahabat lamanya, macan yang pernah ia selamatkan. Dan di suatu malam, saat ia berdiri di tepi hutan, ia melihat sepasang mata kuning mengawasinya dari balik pepohonan. Jaka tersenyum. Ia tahu sahabatnya masih ada di sana, menjaga dari kejauhan. Dan begitulah, Jaka yang dulu diusir sebagai pemuda miskin kini kembali sebagai pelindung desa, membuktikan bahwa kebaikan selalu menemukan jalannya.